itu ada gemboknya itu. Nah, Nah, betul. rinci itu sudah ada tanggal, ada kejadian, ada Iya, iya, macam-macam. Nah, benar. kalau kita mau melakukan seperti itu dalam 1 bulan bisa jadi 1 novel. Wah. Karena dari diari itu tinggal mengembangkan, tambahin dialognya, tambahin narasinya, udah jadi. Nah. Ya. Saya dulu waktu kecil kebetulan juga punya namanya diari kalau perempuan. Assalamualaikum sahabat pustaka. Jumpa lagi dengan acara Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bapak Heru Patria. Ya, halo semuanya. Oke, Pak Heru Patria ini selain sebagai seorang penulis yang aktif, juga beliau seorang guru di SDN Bro3. Wah, luar biasa sekali. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa. Hari ini kita mau bincang-bincang mengenai kegiatan menulis. Nah, apa sih menulis itu Pak Heru jenengan tuh? Iya, menulis adalah mencurahkan isi hati. Artinya ketika kita menulis itu kita mencurahkan gagasan yang mungkin ada dalam pikiran kita sehingga menjadi suatu cerita yang menarik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Berarti menuliskan, menyampaikan apa yang kita pikirkan dalam bentuk buku, dalam bentuk cerita, dan luar biasanya jadi sebuah buku. Nah, kalau Pak Heru ini sudah berapa karya yang sudah diterbitkan, Pak? Alhamdulillah untuk karya solo, artinya buku saya sendiri itu sudah ada 54 judul sampai hari ini. Berarti selain karya solo juga ada karya... antologi. Saya antologi lebih dari 50 juga. Wah. Cuma enggak pernah saya data kalau antologi. Luar biasa sekali. Jadi kita tuh bingung ya, sehari-hari bekerja ngajar, tapi juga selalu aktif menghasilkan buku. Ini gimana ini kiat-kiatnya bisa membagi waktu ini? Iya, oke. Jadi saya itu menulis tidak menargetkan waktu, tidak. Jadi fleksibel aja. Kapan ada waktu kosong saya gunakan. Yang jelas setiap hari saya selalu menyisihkan waktu 1 jam untuk membaca. Oke, nah, kemudian, jam membaca. Iya, 1 jam membaca, kemudian 2 jam biasanya untuk menulis. Nah, 2 jam menulisnya itu bisa di mana saja. Mungkin malam, mungkin sore, pokoknya waktu luang ya saya gunakan. Nah, jadi perlu konsisten ya untuk melatih kita untuk menyampaikan menulis itu memang harus konsisten dan kemudian perlunya wawasan yang luas karena yang membaca itu karena kita ini kalau kita membaca secara teratur terus terang wawasan kita jadi bertambah untuk menjadikan suatu karya. Kalau gaya dari penulisan jenengan ini apa kira-kira yang unik gitu? Kalau saya pakai gaya surrealis sosial, dalam artian bahwa kita memandang sesuatu itu secara nyata. Meskipun fiksi ya ini, bisa fiksi tapi ada nyatanya. Kemudian sosial, karena saya melihat dalam kehidupan kita sehari banyak permasalahan sosial yang unik-unik yang timbul di masyarakat. Nah ini yang kita angkat ke dalam sebuah buku sehingga bisa dinikmati sekaligus menjadi mungkin referensi bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama. Bagaimana solusinya kan ada di situ. Iya. Kalau kegiatan menulis itu kan perlu waktu yang proses yang lumayan panjang ya menurut saya itu apa dari proses itu yang kira-kira jenengan yang sulit itu yang paling sulit dari kegiatan menulis itu? Sebenarnya kesulitan yang utama itu sebenarnya manajemen waktu ya karena ingat kita sendiri ada kerjaan tetap sebagai guru itu kemudian di luar juga banyak kegiatan baik pembacaan puisi di mana-mana itu panggilan banyak banget. Nah, sehingga manajemen waktu yang terkadang keteter. Artinya meskipun keteter tapi saya tetap artinya apa? Kita target itu tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau 1 hari harus membaca dan menulis itu harus tetap dilaksanakan setiap hari. Jangan sampai terlewat meskipun waktunya bisa kita geser-geser. Jadi kira-kira berapa waktunya jenengan tuh 1 buku itu kurang lebihnya untuk menghasilkan? Kalau nulisnya itu 1 buku 1 bulan bisa selesai. Yang lama risetnya. Ya, yang lama risetnya. Jadi ketika riset untuk 1 tema, kemudian kita riset perlu membaca, mungkin perlu mendatangi tempat yang kita jadikan settingnya. Nah, ini yang lama butuh waktu itu. Kalau semua bahan siap, 1 bulan pasti selesai. Waduh, ngebut berarti enggak ngebut. Karena itu target saya 1 hari menulis sebanyak 1 bab. Sehingga kalau 20 bab kan 20 hari selesai. Nah, yang 10 hari berikutnya itu untuk review lagi, baca ulang sambil edit. Berarti memang produktif sekali jenengan itu ya.
Kalau jenengan tuh mulai kegiatan menulis sejak kapan ini? Saya menulis ketika SMP awalnya. Dulu Wow. ada majalah Kuncup ya waktu zaman saya dulu tahun 8 berapa itu. Nah, saya nulis di situ dulu. Mulanya ya hanya nulis puisi-puisi itu ya. Oh, Nah, memang. tapi ketika SMA baru saya kembangkan menjadi cerpen. Dari puisi-puisi kembangkan jadi cerpen sehingga cerita bersambung dulu di media remaja dulu banyak. Saya edarkan di situ cerpen dan macam-macamnya, dan cerita bersambung itu di media-media majalah remaja dulu waktu itu. Sehingga sampai sekarang keterusan ya. Terus mulai kesenangan. Keterusan ya. Jadi di sini mulai aktif terjun total itu kesannya menghasilkan buku pertama itu tahun berapa Pak? Kalau jangan ingat itu. Kalau buku pertama saya hasilkan baru 2013. Nah, 2013. karena 10 dulunya tahun. belum sempat saya terbitkan, cuma saya simpan aja. Jadi saya dokumenkan, Pak, belum saya terbitkan. Kemudian ketika 2013 itu marak ya penerbitan udah banyak, sehingga baru itu saya terbitkan secara nasional yaitu. Kalau bagian kita tuh mau memulai untuk menjadi seorang menulis itu kita mulai dari mana itu untuk teman-teman yang ingin ikut belajar menulis tuh mulai dari mana gitu lah. Sebetulnya mulai menulis kan bisa dari mana saja dan bisa kapan saja. Oh, gitu Nah, tergantung dari masing-masing pribadi. Artinya begini, mungkin kalau orang-orang sejaman seusia saya ya itu dulu aktif menulis diary. Oh jadi ya, setiap diary. kejadian yang ada di hari-hari itu ditulis. Rinci itu sudah ada tanggal, ada kejadian, ada macam-macam. Nah, kalau kita mau melakukan seperti itu dalam 1 bulan bisa jadi 1 novel. Wah. Karena dari diary itu tinggal mengembangkan, tambahin dialognya, tambahin narasinya, udah jadi. Nah. Ya. Saya dulu waktu kecil kebetulan juga punya namanya diary. Kalau perempuan itu ada gemboknya. Itu. Nah, itu kan sebenarnya malah melatih kita untuk mencurahkan isi hatinya. Kegiatan plus isi hatinya kan di situ. Ya. Mungkin kita ngomong ke orang lain sulit sehingga ditulis di diarinya, itu disembunyikan. Berarti kalau untuk teman-teman yang ingin ikut belajar menulis, yang pertama berarti ya enggak usah takut-takut ya Pak. Iya, betul. Terus takut-takut, belajar terus supaya, karena kalau menulis itu kalau menurut saya itu kalau tidak terbiasa nggak bisa. Iya. Kalau saya terus terang, kalau mau menulis mau dimulai dari mana? Nah, ini mumpung ada ahlinya. Kira-kira nih nasihat atau pesan-pesan untuk para teman-teman yang baru mau memulai ini bagaimana untuk mengerjakan proyek buku pertama mereka. Ini jadi apa begini, ini? Yang pertama harus menetapkan niat dulu. Niatnya menulis itu untuk apa? Lah, masing-masing orang punya niat yang berbeda. Kalau niatnya hanya untuk mencari uang dan ketenaran, maka saya yakin pasti gagal. Artinya ketika nulis langsung ndak payu, berhenti. Down. Nah, ini yang sangat disayangkan itu. Sebenarnya bukan itu. Maka supaya bisa produktif, menulis diniatkan untuk amal. Jadi berbagi kebaikan. Nah, ini. Dengan begitu Pak, karena amal nilainya pahala. Sehingga kalau kita kan ingin banyak-banyak pahala, sehingga banyak nulis juga. Benar-benar Pak. Ini yang kita terkaitkan itu. Jadi mindsetnya harus dirubah. Jangan menulis cari ketenaran, jangan. Pertama dari niat dulu ya Pak. Iya, niatnya itu yang harus ditetapkan seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus pula disadari bahwa menentukan target. Artinya ketika kita hendak menulis itu harus punya target tertentu. Target kita misalkan begini, saya ingin jadi tulisan ini 3 bulan. Ya selesaikan 3 bulan, jangan sampai diolor-olor. Karena apa? Target bisa selesai apabila kuncinya hanya satu. Hentikan main medsos. Karena apa? Kalau sudah bukan medsos, engkau lali. Berjam-jam nanti tulisannya kededer hilang. Waktunya nggak terasa. Nggak terasa. Sewenang nggak terasa hilang. Nggak jadi nulis. Iya, benar sekali. Ini kunci utama sekarang itu, di target itu. Jadi ketika orang sudah mulai menulis, ketika pegang mau menulis, itu harus HP dimatikan. Jangan sampai dekat HP. Iya. Karena gue ada ding telok kapan nulisnya nggak jadi. Nggak jadi itu jelas itu akan seperti itu. Terus yang ada lagi yaitu jangan pernah takut tulisannya jelek. Nah ini. Benar itu, Pak. Jadi jangan pernah merasa bahwa takut tulisan kita itu jelek dan tidak akan laku, jangan. Semua tulisan sejelek apapun yang nilai biar pembaca. Karena seperti saya lah, saya sudah nulis 54 buku, tapi ketika menulis saya juga menganggap tulisanku mesti elek. Tapi saya yakin itu mesti ada pembacanya.
Karena yang kita tulis kan realita kehidupan sehari-hari. Benar, Pasti ada orang yang mengalami hal itu sudah ada. Nah, jadi bangsa Parca seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ketika menulis jangan sambil mengedit. Nah, ini salah fatal. Kesalahannya begini. Ketika kita menulis, kemudian baca, edit, kemudian diganti. Kemudian merasa kurang. Ini kok kurang begini, ganti lagi. Nanti ditulis lagi, edit, ganti lagi. Nah, ini dihindarkan. Jadi ketika nulis saja. Berarti, apapun hasilnya ditulis saja terus sampai selesai. Proses edit itu nanti setelah masa pengendapan. Nah, ini ya. Ketika naskah jadi, biarkan dulu beberapa waktu, jangan disentuh. Jangan dibaca, biarkan dulu. Nanti sudah kita rehat 1 minggu, misalkan kita baca ulang. Nah, itu nanti akan ketahuan kesalahannya di mana, yang salah ketik mana. Nah, ini baru editingnya di situ. Berarti memang ada namanya masa pengendapan. Iya, masa pengendapannya. Kadang-kadang itu kalau kita menulis tuh ya Pak, aduh kurang bener. Aduh. Nah, ya itu dihindarkan itu. Jadi akhirnya. Oke, sahabat pustaka, sekian kita sudah bisa acara dengan Pak Heru Patria. Berarti intinya dari kegiatan kita ngobrol ini adalah yang pertama adalah kita dalam menulis adalah menguatkan dari niat kita menulis itu kita harus untuk beramal, untuk berbagi kebaikan. Nah, kalau sudah punya niat yang baik, maka insya Allah kegiatan menulis kita itu akan diberikan kelancaran karena sudah punya niat yang pertama adalah niat yang baik. Nah, sahabat pustaka, sekian dari kegiatan bincang-bincang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.